berikutnya barangkali untuk divisi KKN ya divisi KKN kan ada dua divisi ya, divisi KKN alhamdulillah ya sudah ada kerja yang nyata dari yang terlihat. Memang kurang ada rasa yang biasa dibilang morong itu kayaknya kurang sekali. Beberapa kali saya lihat ada kegiatan KKN itu ketua LP2M juga sedikit ngeluh begitu karena anggotanya agak acu tak acu atau kurang punya rasa tanggung jawab begitu terhadap pekerjaan atau pekerjaan yang diembankan kepada masing-masing ya barangkali itu untuk catatan ke divisi KKN ya. Barangkali itu saja dari saya untuk sementara. Saya kembalikan ke Ketua LP2M. Ya, baik, terima kasih Ibu Rektor atas penyampaian penting. Pak Ketua, saya tambahkan sedikit tindak lanjut. Saya bilang ke Pak Waleksi. Ini tambahkan saya Pak Ketua. Ini orang sama-sama berkolaborasi lah. Di divisi penelitian pengabdian nanti bisa kantongi itu lembaga-lembaga jurnal eksternal, sehingga mungkin itu jadi tawaran ke prodi-prodi atau mungkin peneliti yang mau akses Sinta 1, 2, 3 tapi belum ada jejaring, bisa tuh hubungi divisi penelitian dan pengabdian, tanya daftar ini kalau Sinta 1 ini kira-kira di mana ya Pak, sehingga ya bahasa-bahasanya di luar bahwa saya tidak tahu. Yang kedua, bagusnya adalah dari LP2M merumuskan program kerja per masing-masing divisi supaya tahun 2023 kita mengukur berdasarkan program kerja yang telah dirumuskan pada tahun 2020. Yang berikut, karena sering menjadi budaya kita adalah sehingga dari hasil rapat evaluasi mungkin saja itu harus koordinasi dengan Wali 1 sama rektor yang berkaitan dengan langkah-langkah strategis dan ingin dilaksanakan. Terus berkaitan dengan dari tahun ke tahunnya tadi saya juga karena Ibu Argo sudah bicara soal tren untuk penelitiannya, dia sudah menurun dari tahun 2019 hingga 2022 menurun karena ada catatan di saya lagi soal itu. Ini karena minimnya kita punya pelatihan kembali yang berkaitan dengan karya tulis atau penelitian PDB sama PKM menilai. Saya juga kemarin pengajuannya adalah ke PKM tapi tak lulus juga untuk di tahun kemarin. Tak lulus. Dari sisi kelemahannya, ya mungkin saya juga belum tahu apa menjaga kelemahannya itu. Saya dari belum lulus itu karena apa menjadi cover informasinya dari LPDM, sehingga sampaikan saja bahwa mungkin dari sisi ini yang masih kurang, harus digunakan dari sisi ini dan lain. Ada hitbannya tadi sudah disampaikan oleh Pak. Terus saya juga dapat informasinya bahwa di Tidore, kota Tidore banyak sekali aspek nilai-nilai penelitiannya, yaitu di SDM itu saya dapat informasi langsung dari Pak Haji, karena Pak Haji itu sering melakukan penelitiannya di Tidore, tanya kayak gitu, itu penelitiannya banyak. Coba dibangun akses itu untuk penelitian, penelitiannya Tidore. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Saya nama sedikit. Ya baik, silakan Pak Rektor. Saya setuju. Ini teman-teman ini kadang-kadang bahasa apa yang itulah yang kenapa kemarin saya sempat bikin pelatihan, bikin tim kemarin itu. Jadi ada kesan kayak etos kerja terhadap
hanya so dikasih arahan. Jadi setuju, ada bintang khusus per unit kerja. Iya. Jadi, nah itu setelah itu juga harus dikuatkan dengan motivasi pribadi untuk bacaan tahu. Kemudian kasih kerja di. Saya selama dari hari apa tuh yang saya ngomong dengan Indra, terus terang seputar baku jajan personil sampai terbayang personil lain lagi. Akhirnya terbesit di saya berpikiran ada beberapa nama yang sengaja taruh untuk menguji untuk karena sering dalam setiap pembicaraan kadang-kadang mulutnya lebih banyak. Karena saya berpikir dari tidak. Habis saya berpikir coba dorong ke penjaminan mutu internal supaya coba putar otak sesuai dengan kondisi perkembangan ini, kira-kira apa yang harus dilakukan. Ya, akhirnya banyak sekali. Karena teman-teman ini terbiasa dengan merasa hebat di pembelajaran mata kuliah, bukan merasa hebat di tata kelola, belum punya pengalaman tanggung jawab tata kelola lembaga. Orang semua pada level belajar di sini, makanya ngeluhnya lebih banyak. Apa selain si siapa nama Pak Acim, selain Indra, Idhar, ada juga kemungkinan itu harus kocok lagi. Dan nanti orang akan mengumumkan pergantian. Berikut lagi di LPM. Di LPM juga personil yang statunya peraturan akademik dengan statuta dan sekaligus meninjau statuta. Peraturan akademik batas 31. Ya, paling tidak di hari Senin pelantikan ini kan tidak keluar kemana-mana, cuma di internal orang. Jadi bisa saja itu agenda dia jalan di hari itu lalu kemudian dengan pembahasan. Apalagi sengaja bagi ke seluruh anggota senat ini sudah makan waktu lama. Kasih jangka waktu yang dia dalam tempo berapa hari itu termasuk dengan catatan-catatan. Nah, lagi kira itu. Baik, terima kasih Pak Rektor atas informasinya. Oke, selanjutnya karena bersama kita juga ada Rektor ada dari atas sama Kol. Satu barangkali satu masuk Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum saya langsung saja terkait dengan masalah seperti yang Buare sampaikan, masalah itu benar. Kalau bisa itu satu revisi untuk dikhususkan penggunaan dulu. Oleh Mbak Jurnal. Ya, kali kemarin sempat karena apa? Ada beberapa yang sebetulnya yang pas dicek belum ada, akhirnya untuk cek informasi agak sedikit ini yang ada. Iya. Iya, baik, terima kasih Pak Aun. Mungkin ada selanjutnya Pak atau Saya tambahkan sedikit. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ketua Yayasan Ketua Rektor, Ketua teman-teman. Mungkin saya sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi, terus yang kedua disampaikan juga oleh Pak Warek Tiga bahwa hal yang mendasar itu ternyata pada setiap divisi itu harusnya ada program sehingga setiap kinerja LP2M itu terukur. Terus untuk saya pikir yang dari struktur LP2M ini dia berkesinambungan ya,
dari mana revisi SDM ini di mana punya peran penting untuk bagaimana mencapai Ibu Warek bilang tadi bahwa tahun 2019 itu pencapaian luar biasa di PDP. Ya, terus katakannya begitu. Nah itu kan mainnya harga agak sedikit expensive. Nah tiga orang kantong itu sih supaya dari P2M tinggal kalau misalkan saya mau terbitkan di mana pengabdian, jurnal pengabdian di bidang pangan segala macam, skim pangan gitu, ya tinggal Pak Ketua kira-kira ada referensi kata-kata. Nah itu supaya orang tidak lagi mencari karena sudah dibangun oleh P2M. Luar biasa. Kalau 2009 begitu peningkatan naik, 2020 agak sedikit turun ya karena Kemendikbud itu pecah jadi dua, BRIN dengan Kemendikbud, jadi memang pus alokasi anggaran agak sedikit down. Nah tinggal ke depan dari kekurangan ini jadi tantangan orang hukum untuk tong benahi kekurangan, tong lebih berusaha keras lagi supaya orang punya penelitian ini dilirik oleh eksternal dan disitasi oleh eksternal supaya orang punya rankingnya sedikit naik, supaya orang bisa bentuk lembaga jurnal yang sesuai dengan harapan Ketua Yayasan dan juga Pak Rektor. Ya, itu saja dari saya. Ya baik, terima kasih sebelumnya Pak Rektor. Mungkin sudah bergabung juga Pak An. Sebelum kita masuk ke kesimpulan, mungkin Pak An punya saran terkait LPPM. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi dari pertama mungkin ada beberapa penyampaian dari Pak Rektor, kemudian ke Ketua Yayasan juga, dari Wakil Rektor bidang akademik, kemudian bidang administrasi keuangan, kemudian Wakil Rektor kemahasiswaan dan teman-teman divisi LP2M, kemudian dari LM juga ada beberapa yang sudah saya catat. Jadi terkait dengan rencana program dari LPPM khususnya di tahun 2023 ini, sebelumnya setelah pelantikan itu memang saya pernah buat waktu pertama dikasih SK LPPM, saya juga kaget juga karena memang waktu itu tidak sangka-sangka tiba-tiba ditunjuk jadi ketua LPPM. Jadi saya coba cari referensi di situ mengenai program-program dan mereka punya lumayan banyak, dan saya coba buat dalam satu Excel. Kalau tidak salah itu saya kirim di grup untuk diisi oleh masing-masing divisi, karena memang awalnya ini kita dibentuk memang banyak yang belum kita tahu secara keseluruhan. Dan memang itu belum dikirim kembali, jadi saya belum tahu apakah ada rencana apa dari masing-masing divisi, mungkin secara realnya satu. Kemudian yang kedua masih program eksternal, mungkin nanti ke depan saya setelah personil baru ini saya akan adakan lagi rapat mengenai apa kira-kira program apa yang nanti dari LPPM itu bisa mengakses terkait dengan program eksternal. Kemudian roadmap penelitian ini ini roadmap penelitian yang saya coba diskusikan dengan teman-teman divisi. Untuk visi misinya sendiri bisa dilihat bahwa terwujudnya riset berdaya saing yang berkualitas dengan praktik keilmuan berdasarkan kearifan lokal, tentunya karena ada beberapa penelitiannya kita yang langsung menuju ke Kota Tidore itu sendiri, misalnya terkait dengan kawasan lindung, khususnya di penelitiannya dari kehutanan juga. Kemudian saya juga buat roadmap penelitian PKM, dan ini terupload di websitenya LPPM, karena awalnya memang saya coba akses ini websitenya Universitas Nuku, cuman karena di situ tertulis sudah tidak aktif lagi, jadi inisiatif saya sendiri untuk membuat websitenya LPPM melalui WordPress. Maksudnya apa? Supaya ada beberapa data yang saya upload di sini. Misalnya katakanlah contohnya begini, misalnya dari Bapak Ibu sekalian yang mau membutuhkan data apa, itu saya sudah upload di sini. Jadi ketika mungkin LPPM-nya, mungkin kalau saya mungkin ke kebun atau kemana yang di sana tidak ada jaringan, nah jadi Bapak Ibu bisa akses di
website untuk misalnya mengambil data-data penting di sini, karena posisinya websitenya kita sudah tidak aktif. Jadi itu. Jadi untuk roadmapnya ini sudah ada di dalam. Terus kemudian yang kedua mengenai kerjasama dengan LIPI, ini dari sarannya Pak Warek ya. Nanti insya Allah setelah ini kami akan melakukan atau mencoba mengontak Pak Warek. Kelima ini poin kelima desa binaan. Jadi setelah ini mungkin juga di poin ke-6 ini peningkatan penelitian di tahun 2023, karena di beberapa tahun kemarin itu kita mengalami penurunan penelitian. Ini saran dari Ibu Warek terkait dengan Pak Doktor diundang untuk, jadi 2019 saya ingat waktu itu Pak Sabir, beliau masih ketua P2M, pernah sekali beliau undang. Terus 2020 juga itu pernah ada pelatihan juga untuk persiapan penelitian 2021. Ini bisa dilihat. Ini 2020 Pak Dokter pernah kesini juga. 2020 ya 2020 ya kalau tidak salah ya, atau 2021. Pak Riki. Iya, Pak Riki ke pelatihan ke kampus pernah 2 kali. Satu ketua PP-nya Pak Sabir, terus kita pernah ke STIMIK juga, itu masih Pak Sabir kalau tidak salah. Yang berarti 2019, 2020 ini yang di sini. Jadi ini yang kemarin yang waktu Pak Riki pelatihan PKPT. Ya. Jadi ini waktu saya sudah ketua. Ya. Ya. Ini 2021. Nah, Pak Riki datang ini, kemudian usulnya penelitian yang 5 orang yang lulus itu. Nah, terus saya pernah mengobrol dengan Pak Riki juga terkait dengan bagaimana supaya ada pelatihan lagi. Nah, waktu pembukaan penelitian saya pernah membuat pelatihan di sini. Saya ingat betul, saya sudah sediakan infocus dan lain-lain. Saya sudah WA, ada grup PDP khususnya. Cuman di situ banyak peneliti yang bilang tidak bisa buat penelitian, sudah nanti orang upload. Nah, saya coba ke bawah untuk panggil orang untuk naik. Dan setelah beberapa bulan dari situ mulai penguploadan. Dan penguploadan itu saya lihat memang kenapa banyak yang tidak masuk kriteria, karena posisinya yang pertama format dari template itu mereka tidak pakai rata kanan kiri. Nah, Pak Acim juga saya pernah ingatkan, dia punya judul ada yang salah. Terus saya bilang, Pak, kalau bisa upload ulang saja, takutnya. Pak Acim bilang sudah itu saja. Ternyata itu lolos. Saya tidak tahu apakah ada kriteria tertentu. Nah, terus setelah itu kan pengumuman, kita berangkat ke umum untuk pelatihan yang bagian tidak lolos. Kebetulan saya bawa Ibu Fit dengan beberapa dosen perempuan yang lainnya, sekaligus dengan Pak Upu. Setelah di sana memang dari Prof yang dari Makassar itu dia mengatakan bahwa memang di penelitian ini yang lolosnya lumayan sedikit ini dikarenakan memang terkait dengan dana, terus kemudian banyak peneliti yang tidak mengikuti format yang terbaru seperti itu. Jadi ada beberapa penelitian yang saya bilang coba Nuku tampilkan di depan. Dari Bu Fit sama Pak Upu hanya kita dikasih kesempatan Pak Upu untuk bisa maju ke depan. Setelah Pak Upu maju, ternyata memang formatnya Pak Upu ini tidak bisa ke PDP, dia lebih ke penelitian dasar. Nah, terus ada beberapa pernyataan yang timbul dari LPPM Unipas, ternyata penelitian dasar ini dia punya syaratnya lebih beratnya karena yang pertama, ketua peneliti itu harus punya 2 jurnal internasional Q1 dan dia harus penulis pertama. Nah, kalau misalnya tidak bisa. Jadi kemarin itu akhirnya saya coba bercerita dengan ketua Unipas penelitian dasar, kayaknya belum bisa. Nah, bisanya orang ke PKPT dulu seperti itu. Terus itu saya sudah, nanti memang setelah ini nanti kita akan berdiskusi dengan Pak di Sinta itu kan ada memang banyak, nanti Pak Indah coba mencari tahu. Nanti saya. Ya, baik. Kemudian merumuskan program kerja seperti tadi ya,
menetapkan jadwal real evaluasi internal. Ini arahan dari Pak Warek. Mungkin setelah ini saya akan membuat jadwal real lah, jadwal yang fix untuk misalnya beberapa bulan sekali harus ada evaluasi. Nah, kemudian penelitian yang semakin menurun, ini contohnya seperti tadi yang mungkin karena format dan lain-lain, kemudian terkait dana juga, jurnal, kemudian beberapa jurnal yang belum terbit. Nah, ini bisa kita lihat di Akrab Juara ini, sebentar. Di Universitas Luku itu terakses hanya beberapa jurnal saja, masih sedikit. Nah, saya coba buka per volume, telah dicek memang kebanyakannya itu teknik sama per tahun yang sudah ada di dalam, sama ekonomi sebagian. Nah, ini contoh, ini ada beberapa, ini Tantawi ini kalau tidak salah per tahun. Kemudian ada juga teknik Akrab Juara ini belum tersimpan. Iya, maksudnya tadi arahan dari Pak Yayasan tadi dari FPM coba harus cek ini jurnal-jurnal yang sudah terupload tadi. Dan saya iya. Ya, baru koordinasi. Iya. Dan kita kemarin sudah buka lembaga jurnal sebelumnya atau lembaga pembentukan sementara. Kemudian itu kan habis kita tidak pernah dapat laporan dari seluruh lembaga yang dibentuk itu dalam pelaporan mulai dari administrasinya sampai pelaporan keuangannya yang disebutkan, bahkan berapa jumlah mahasiswa, bahkan berapa seluruh sudah yang dijurnalkan. Iya. Maksudnya supaya ketika ada pemasukan di dalam BPM atau kemudian di berdiri sendiri itu sudah ada punya data awal, sehingga kita bisa tahu maksudnya berapa banyak pembentukan lembaga berikut kita kemudian harus ada punya data awal. Apalagi kalau jurnal itu sendiri kan tahu sudah menggunakan yang dipegang oleh pada masa itu Wandi sama Soehardi, terus kemudian Hadian dan kemudian Mustafa. Apa seluruh data-data jurnal awal yang kemudian sudah diterbitkan dan yang tidak diterbitkan berapa? Iya, baik. Itu nanti sehingga tercover di teman-teman di BPM itu kemudian bisa disebutkan. ya, baik. Terima kasih Pak Yayasan. Mungkin kita lanjut. Ya, itu kan lebih banyak mahasiswa punya. Iya. Data itu data analisa mahasiswa. Oh iya. Mungkin nanti saya coba hubungi Pak. Mungkin kalau tahun depan selain PDP, PKVT itu. Iya, tadi. Penelitian kerjasama perguruan tinggi. Ya, ya untuk mungkin saya tambah. Jadi untuk PKPT ini sebenarnya tadi Pak Dokter bilang beliau kalau maunya ke sini harusnya itu harus ada PKPT. Ya, mungkin yang sudah PDP 2 kali, mungkin PKPT, insya Allah mungkin nanti. Baik, ini ada agenda pelantikan nanti, kemudian rapat BIMTEK kelanjutan, jurnal sarannya Pak On tadi jurnal yang harus dihidupkan kembali, kemudian penelitian dasar yang ditanya sama Pak Warek tadi untuk orang coba push untuk lektor untuk penelitian dasar. Nah, syaratnya memang itu yang harus disiapkan untuk dikerjakan. Ya, baik. Rules utama. Baik, mungkin itu saja penyampaian singkat dari saya. Sebelum saya akhiri, mungkin ada beberapa penyampaian penting dari teman-teman yang lainnya. Saya persilakan. Agendakan dengan perhitungan waktu untuk bisa ditindaklanjuti apa ini ya. Yang pertama tentu untuk saya akan tindak lanjut lebih dulu dengan restrukturisasi ya. Penggantian personalia, setelah itu lalu tindak lanjut dengan agenda-agenda yang lain itu. Mudah-mudahan dengan tindak lanjut itu kita lebih tersegarkan lagi untuk semua. Coba kembali ke apa tadi ke ambulansi tadi.
Yang nomor 12 itu evaluasi penerbitan